Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatal abdan wa shifaiha wa nur absar wa diyaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Anak-anakku yang saleh dan soleha kelas 5. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan ya, nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa belajar bersama ya, khususnya di pelajaran Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ketemu lagi dengan Pak Syarif. Materi hari ini kita mulai ya. Pertama adalah yang kemarin penyampaian yang telah Pak Syarif sampaikan, materi apa yang sudah dibahas, yang akan dibahas nanti satu semester. Salah satunya adalah surat Al-Adiyat. Ini yang pertama. Ya, kamu lihat buku paketmu halaman 4 tuh, halaman 4, 5, 6 sampai 8 tuh kamu buka-buka ya. Siapkan buku paketnya, kamu buka ya, kamu ambil, kamu lihat di situ surat Al-Adiyat. Ya, kita belajar tentang surat Al-Adiyat, arti dan isi kandungan. Nanti apa yang bisa dipelajari dari surat Al-Adiyat ini. Nah, lihat di layar di video Pak Syarif. Al-Adiyat adalah surat yang ke-100 dalam Al-Qur'an setelah surat Al-Asr ya. Artinya apa? Al-Adiyat itu kuda perang yang berlari kencang ya. Nah, itu surat Al-Adiyat. Turunnya di kota Mekah. Makanya disebut Makiyah, surat Makiyah. Kalau di Madinah kan Madaniyah ya. Ada 11 ayat. Nih Pak Syarif bacakan ya. Intinya gini, isi pokok surat Al-Adiyat ini berisi tentang ancaman Allah kepada manusia yang enggak mau bersyukur kepada Allah ya. Sudah diberikan harta, sudah diberikan jabatan semuanya ya, tapi dia ingkar kepada Allah dan tidak mau bersyukur. Kelak mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Jadi nanti dibangkitkan dari kubur, itu dadanya tuh udah ada memorinya tuh, ada oh ini orang beriman, orang ini ikhlas, ini orang yang ria, oh ini yang pelit, ini yang selalu mementingkan duniawi, nggak mau nolong, itu ada semua, kerekam semua. Nanti Allah kasih layar tuh semua. Di dada-dada kalian tuh, hatinya tuh kalian akan tampak mana hamba yang beriman, mana yang tidak beriman ya. Jadi ini hamba layak nggak masuk surga atau masuk neraka. Nanti kita nggak hanya mementingkan urusan dunia, maka dari itu kita harus juga mementingkan urusan akhirat ya. Kita selalu beribadah kepada Allah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu perhatikan cara bacanya dengan benar, tajwidnya ya. Jadi kamu selain menghafal, kamu juga tahu artinya itu apa, kandungannya apa. Karena kita belajar Al-Qur'an dan Al-Hadis. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Fal muriyati qadha. Qalqalah subronya itu kamu perhatikan. Dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Tuk tuk. Nah, tuk tuk. Nah, kuku kakinya itu kuda punya kuku ya. Tapalnya tuh tuk tuk bunyinya tuh mengeluarkan api. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Fasarna bihi naq'a, sehingga menerbangkan debu. Fawasatna bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Jadi Allah bisa saja mengirimkan kuda tuh gampang, seperti ini tuh gampang. Innal insana lirabbihi lakanud. Qalqalah kubronya, sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Itu Allah sudah mengingatkan nih di surat ini, ayat dalam surat Al-Adiyat. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya manusia menyaksikan atau mengakui keingkarannya. Nanti dibangkitkan dari kubur, kamu nggak bisa ngeles, nggak bisa bohong, nggak bisa bohong. Nanti semua tangan kamu bicara, kaki kamu bicara, dada semua kerekam semuanya ya.
Ya, semua mata menyaksikan apa yang kita lakukan selama di dunia, amal perbuatan kamu. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Ini orang-orang seperti ini nih akan diancam oleh Allah, dibalas oleh Allah. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan, wa hussila ma fis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Inna rabbahum bihim yauma idil khabir. Ada ikhfa Syafawi di situ tuh. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui terhadap keadaan mereka. Jadi Allah mengetahui sangat detail catatan-catatan amal-amal ibadah, amal perbuatan yang kamu lakukan selama di dunia, ya. Makanya kalau kita dapatkan dikasih Allah harta yang berlebih, kita jangan lupa orang-orang sekitar kita, ya, 2,5% ya, wajib zakat, sedekah, infak kepada orang-orang yang membutuhkan, apalagi dalam masa pandemi seperti ini, ya, karena sebaik-baiknya bekal kita di dunia di akhirat nanti adalah ketakwaan, ya. Bekal kita nggak ada lagi, ketakwaan menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, ya. Allah merintahkan suruh bersedekah, suruh membantu terhadap sesama, yang kamu lakukan, ya. Dan Allah melarang untuk kita berbuat maksiat, berbuat zalim, itu nggak boleh, ya, kita tinggalkan. Oke, paham ya? Dari situ maka kita harus melihat urusan akhirat. Kamu mau masuk surga atau neraka? Surga sudah ada kriteria atau prosedurnya sendiri, neraka juga sudah punya. Kalau kamu masuk surga, kamu harus seperti ini, harus berbuat baik, beramal soleh, beriman, bertakwa. Kalau kamu masuk neraka, ya udah kamu selalu maksiat aja setiap hari, berbohong setiap hari, udah. Nah itu, ya. Semua yang kita lakukan ada balasannya, ya. Kamu baik dibalas baik, kamu jahat dibalas jahat, ya. Kalau misalkan kamu di dunia berbuat jahat tapi selalu beruntung di dunia, oh nanti di dunia kamu selamat, belum tentu di akhirat kamu selamat. Makanya jangan sombong, jangan selain kamu mengejar dunia kamu nggak boleh melupakan urusan akhirat. Jadi urusan dunia akhirat harus berjalan secara berdampingan, ya, secara bersamaan dan adil, ya. Nggak boleh berat sebelah. Kamu akhirat terus, dunia nggak dipikirin, itu juga nggak baik. Dunia terus apalagi itu, ya. Ini selalu menghambur-hamburkan uang tanpa memperdulikan lingkungan. Nah itu juga nggak boleh, ya. Itu yang ada di dalam surat Al-Adiyat tadi, artinya sudah Pak Sarip sekalian bacakan. Kamu melafalkan di dalam buku paket kamu tuh ayat 5, melafalkan qadha al-adiyat itu harus jelas. Jadi kamu selain membaca, menghafal, kemudian kamu meresapi apa yang terkandung di dalamnya, artinya, hikmah yang kita bisa ambil pelajari itu apa, nanti Pak Sarip jelaskan, ya. Oke, lanjut ke halaman berikutnya, ya. Kamu buka buku paket kamu tuh dari mufrodat ayat 6 halaman 6 dan 7 tuh kan ada tuh di kotak-kotak tuh. Jadi per kalimat tuh sudah sudah diartikan. Al-adiyat atau apa, dobha itu artinya apa. Nah itu nanti baru kamu bisa melihat arti secara utuh. Setelah itu baru kita lanjut ke kandungan surat Al-Adiyat, ya. Nah kamu pelajari, kamu baca-baca, ya. Jangan sampai kamu berhenti berdampingan dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai pedoman kamu hidup di dunia, ya, sebagai penolak bala, penolak wabah, penolak penyakit, ya. Itu saja. Lanjut ke kandungan surat Al-Adiyat. Masih di buku kalian
halaman 8 itu terakhir adalah kandungan surat dalam Al-Quran. Jadi setiap Al-Quran atau surat yang diturunkan Allah itu ada isi pertama, isi kandungannya apa ya, hikmah yang kita ambil dari surat itu pasti ada ya, asbabun nuzulnya, kemudian ada isi kandungannya, hikmahnya apa, itu ada. D. Kandungan surat Al-Adiyat ya. Surat Al-Adiyat dan artinya tentu kalian mengetahui kandungan isinya. Jadi kita nggak hanya mengetahui arti dan suratnya apa, kita bisa menghafal tapi kita nggak tahu nih kandungannya apa. Nah, berikut kandungan yang terkandung dalam surat Al-Adiyat. 1. Dalam surat Al-Adiyat Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda perang yang berlari kencang yang dapat menyerang dengan tiba-tiba, bahkan dapat menyerbu ke tengah musuh. Ya. Kedua, Allah juga menunjukkan sifat dasar manusia yang ingkar terhadap nikmat yang telah Dia berikan. Allah menerangkan pula kecintaan manusia terhadap harta. Jadi itu benar-benar fakta ya. Manusia itu kalau dikasih ujian cobaan itu berupa harta, tahta ya. Itu sudah mereka tuh kadang lupa dengan Tuhannya, dengan Allah yang menciptakannya. Karena ingkar dan cintanya yang berlebihan terhadap harta, manusia menjadi lupa bersyukur sehingga menjadi pelit, bakhil, gak mau saling membantu, gak mau saling menolong ya, bersikap masa bodoh terhadap tetangga-tetangganya yang kesusahan, terhadap saudara-saudaranya dan lain sebagainya. Allah mengingatkan manusia bahwa kelak mereka akan menyaksikan sendiri apa yang diperbuatnya. Jadi ketika dibangkitkan itu sudah ada layar komputer besar apa yang dilakukan selama di dunia ya. Dari hatinya juga kelihatan ini tuh, di sini tertulis semua tuh dadanya tuh, ini orangnya seperti ini seperti itu, hatinya terlihat. Mana orang yang ikhlas, mana orang yang ingin dipuji-puji doang, mana yang ria, itu kelihatan nanti ketika dibangkitkan dari kubur. Jadi yang kita ambil pelajaran bahwa manusia harus selalu siap ya berjihad di jalan Allah. Jadi bagaimanapun apapun kondisinya kita harus membela agama kita ya, agama Islam, dan berjihad itu gak mesti perang ya, kita berjihad, belajar, kita termasuk jihad ya, belajar menjadi orang yang sukses, kemudian sehingga nantinya yang kita dapatkan dari kesuksesan itu kita bisa membantu orang-orang yang butuh ya, apalagi sesama agama kita, membangun masjid dan lain sebagainya. Manusia harus memiliki sarana untuk berjihad ya. Sarananya apa ya? Kalau Pak Syarif mungkin berjihadnya mengajar, kalau kamu berjihadnya mencari ilmu, belajar ya, itu sama aja. Itu sama aja berjihad. Kemudian manusia harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Yang kita dapat sedikit banyak kita harus membaca hamdalah. Kemudian manusia hendaknya bersikap peduli sesama manusia, sesama bahkan enggak hanya sesama agama, satu keluarga ya, semua manusia ya, yang bagi yang membutuhkan. Kalau kamu mampu ya memiliki harta yang lebih, wajib hukumnya kamu untuk meringankan beban mereka. Manusia memperbanyak amal kebaikan ya, dan untuk apa? Bekal di akhirat nanti karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa itu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau Allah memerintahkan suruh kamu saling membantu, gak boleh pelit ya, itu hukumnya wajib ya untuk menaati perintah Allah ya. Nanti bekal amal kebaikan, apalagi yang kita tinggalkan di dunia ini, semuanya kalau kita sudah meninggal kita tidak membawa apa-apa kecuali amal perbuatan selama di dunia ya. Kemudian yang terakhir, selalu ingat dengan kehidupan akhirat ya. Jadi kita selama hidup di dunia kita nggak boleh melupakan akhirat. Urusan akhirat kita nggak boleh lupa. Kita mikirin dunia aja nggak boleh. Kita harus selalu beribadah, bersyukur kepada Allah. Itu merupakan salah satu ingat kematian itu salah satu
yang kita bisa mengingat-ingat, oh nanti di akhirat itu ada surga dan neraka. Ya, tinggal kita pilih mau masuk surga atau neraka. Kalau surga berarti kita udah ada prosedurnya seperti ini, kriterianya seperti ini. Ini manusia yang masuk surga seperti ini, udah dijelaskan oleh Allah. Ya, selalu mengamal soleh dan selain sebagainya, taat iman kepada Allah, rajin ibadah, semuanya dilakukan. Nah, kalau kamu masuk neraka ya silakan, gampang. Prosedurnya, kriterianya juga gampang. Ya, kamu maksiat aja terus, berbuat dosa setiap hari. Nah, itu udah pasti bakalan masuk neraka. Ya, jadi dunia dan akhirat jangan ditinggalkan. Dua-duanya harus seimbang ya. Urusan dunia boleh, urusan akhirat boleh. Sama-sama berjalan dengan berdampingan ya. Yang penting selalu mengucapkan atau memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja yang Pak Sarip sampaikan. Kamu baca-baca lagi ya buku paketnya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua ya. Allah mudah-mudahan memberikan selalu lindungan pada kita, berikan kita sehat walafiat. Dari Pak Sarip itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.